coba share screen. Oke. Apakah ada kelihatan, Bu? Masih hitam ya? Di teman yang lain kelihatan nggak ya? Di saya masih hitam nih. Gelap. Sudah kelihatan, Bu? Masih gelap. Baiklah. Nah, sudah kelihatan. Sudah terlihat. Baiklah, Oke. nih saya pasang timer dulu ya. Sebentar. Timer, clock. 10 menit. Nah, Daniel silakan mulai. Nanti timer akan saya mulai ketika Daniel memulai presentasi. Silakan. Oke. Selamat malam teman-teman dan Bu Clara serta Bapak dosen. Saya akan mempresentasikan hasil magang saya di PT Hasmikro Solusi Indonesia. Yang saya lakukan selama magang adalah melakukan pengembangan dan pemeliharaan fitur inventory pada sistem ERP sebagai basic modul di PT Hasmikro Solusi Indonesia. Lalu karena waktu yang cukup singkat, maka saya hanya akan menjelaskan profil perusahaan, lingkup dan uraian kerja, hasil pencapaian, serta kendala yang saya hadapi ketika magang di PT Hasmikro Solusi Indonesia. Yang pertama adalah profil perusahaan. PT Hasmikro Solusi Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan sistem ERP berbasis cloud yang mengotomatiskan proses end-to-end operasi bisnis, yang berdiri sejak 2015 di Singapura, namun juga memiliki cabang di berbagai provinsi. Nah, berhubung kantor operasionalnya di Jakarta, jadi saya diletakkan di Cideng, Jakarta Pusat. Lalu Hasmikro juga mempunyai 60 lebih modul yang terintegrasi satu sama lain. Kemudian ada lingkup dan deskripsi kerja. Nah, di sini waktu pendaftaran internship, saya mendaftar sebagai sistem analis. Maka saya akan ada di bagian tim produk, yaitu dikepalai oleh head of product, lalu di bawahnya ada DevOps sama product owner. Product owner juga membawahi TW, sistem analis, serta QA. Sistem analis bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan produk berupa Cube 3 yang dijadikan basic modul klien. Nah, untuk mengimplementasikannya, pasti butuh developer. Nah, makanya kita membawahi produk developer. Lalu ada ERP main modul. Nah, karena Hasmikro itu merupakan perusahaan ERP yang mana modulnya ERP adalah Enterprise Resource Planning, yang modulnya tuh juga cukup banyak tuh. Ada sales purchase, accounting, construction, production, yang mana production tuh mencakup modul manufacturing, cutting, mining, kitchen, ada hotel, property, aset, point of sale, dan juga itu ada yang baru, school, tapi masih baru banget, belum di develop apa-apa. Lalu saya berada di modul inventory, sistem yang membantu suatu perusahaan dalam mengatur manajemen pergudangan. Nah, untuk uraian kerja sistem analis di perusahaan penyedia sistem ERP itu sendiri, langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan training. Di sini yaitu mempelajari dan memahami produk atau modul apa saja yang ada di perusahaan. Yaitu misalnya tuh di awal-awal kita harus melihat video-video dari yang dikerjakan oleh divisi Learning and Development, lalu di Jumat itu akan diadakan kuis untuk
knowledge tentang produk yang ada di Hasmikro itu sendiri. Lalu ada pengembangan dan pemeliharaan, yaitu ada terdiri dari 7 tahap, nanti akan dijelaskan setelah slide ini. Lalu ada weekly meeting. Karena perusahaan menggunakan Scrum untuk SDLC-nya, maka dari itu terdapat meeting yang dilakukan setiap akhir dari sprint backlog yang dilakukan di hari Jumat. Untuk gunanya weekly meeting adalah mengevaluasi pencapaian pengembangan sistem dari sprint backlog pada minggu tersebut dan melakukan perencanaan pengembangan yang menjadi target di sprint backlog berikutnya. Lalu ada tahap pengembangan dan pemeliharaan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Nomor 1 adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa berasal dari ide kita sendiri atau enggak dari tim business development atau enggak project development yang bersinggungan langsung dengan klien. Lalu kita nganalisis nih kayak nanti flow-nya kayak gimana, habis itu result dari flow-nya itu tuh bakal jadi kayak apa datanya. Lalu habis itu perencanaan. Nah, perencanaan ini biasanya kita kerjakan hanya menggunakan mungkin Google Doc karena hanya DevTask, yaitu sekumpulan instruksi-instruksi untuk developer seperti mockup, lalu ada tipe data yang harus dipakai dari sebuah atribut seperti itu. Lalu ada pengembangan. Pengembangan ini sebenarnya dilakukan oleh developer itu sendiri. Cuman kita harus mengontrol dan follow up apakah yang dikerjakan itu tuh sudah benar atau belum. Lalu setelah developer udah selesai, pastikan dia nge-push ke server development dulu nih. Nah, di server development yang bisa dibilang itu tuh cuma pekerjaan kita dulu. Habis itu ketika naiklah ke server staging, yaitu kumpulan semua modul. Jadi sering sekali isu atau ada bug di staging ini. Dan di staging biasanya yang testing itu tuh bukan SA lagi, tapi emang bagian QA-nya. Seperti itu. Lalu ketika misal di staging ini ada isu, maka di tim QA ini akan lapor ke SA dan kita akan mengulang lagi kejadian seperti perancangan, pengembangan, testing di development, lalu rilis lagi di staging sampai di tim QA-nya tuh bilang QA pas. Nah, itu bakal rilis di server yang akan kita jual. Tuh. Lalu ada jadwal kerja dari pertengahan Agustus sampai akhir itu tuh ada onboarding sama training. Karena produk yang ada di Hasmikro itu cukup banyak dan kita tuh waktu masuk internship pertama kali kita tuh juga ditanya nih minat apa di minat modul apa gitu. Biar ya si sistem analis yang full timernya bisa tahu dan bisa mengeluarkan best performance di kita sendiri. Lalu di bulan September sampai Desember itu adalah pengembangan modul inventory yang mana saya itu tuh dapat tugas untuk mendevelop menu package. Sebenarnya menu 1 menit lagi ya, 1 menit Oke. lagi. Lalu di Desember itu ada offboarding. Setelah itu hasil pencapaian kerja. Nah, yang saya dapatkan adalah meningkatkan wawasan dan dalam mengimplementasikan enterprise resource planning, terutama dalam proses bisnis manajemen inventory. Lalu kedua, melatih soft skill, terutama dalam komunikasi dan kerja sama tim. Ketiga, meningkatkan cara berpikir kritis. Nah, kendala dalam pelaksanaan magang adalah flow yang komprehensif dan kompleks karena emang modul kita tuh saling dependensi dan ketika modul lain isu, modul inventory juga pasti akan isu.
lalu kurang dalam kemampuan menganalisis permasalahan dan solusinya. Biasanya misal kita ngide nih, tapi si klien tuh ternyata butuhnya tuh si C. Nah itu sih. Itu pun nggak terjadi di internship, tapi di full timer tuh juga kadang sering terjadi kayak gitu. Lalu Hasmikro juga tidak serta-merta membuat sistem itu dari nol sebenarnya, karena beberapa tuh ada modul yang beli, dan modul beli pasti banyak bug, dan sebenarnya di bug itu tuh kita harus benerin dan kasih ke developer. Cuman di developer full timer itu tuh kadang nggak bisa bacanya, makanya kita harus lempar ke developer luar yang mempunyai spesialis mungkin front end sendiri dan back end. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan hasil magang saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Baiklah, pas sekali waktunya. Ya, habis. Pas sekali 10 menit ya. Thank you Daniel, sudah tepat waktu. Dan menarik sekali ya tadi teman-teman. Ini ada Pak Noel di sini. Nanti Pak Noel juga boleh tanya ya Pak ya. Yang susah juga boleh Pak ya. Oke. Buat yang lain yang baru datang, bisa minta teman-teman yang lain buat hadir ya. Ini penting banget, terutama yang mau magang semester depan. Bisa ditonton. Oke, langsung aja kita ke narasumber kedua, yaitu Eva ya. Silakan Eva, bisa coba share screen dulu. Ya, Bu. Yes. Coba. Nah, nih. Boleh kasih reaction yuk, teman-teman yuk. Tepuk tangan. Wah, nih. Oatmeal, tangan. Cynthia. Oke, saya juga kasih reaction nih. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke, disiapin dulu ya. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh nanya apa aja. Bahkan nanya yang simpel-simpel misalnya. Kak, yang maksudnya kemarin relasi atau cara berinteraksi dengan teman-teman magang atau orang-orang yang ada di perusahaan bagaimana di sana, susah nggak atau gimana gitu, bahasanya pakai apa, boleh ya teman-teman ya. Ditulis aja ditulis di ini saya malah reset ya. Itu ditulis aja teman-teman di chat. Oke. Sudah siap nih Eva? Iya Bu, apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah ya? Ibu. Silakan boleh dimulai Eva. Nanti timer saya mulai ketika Eva mengucapkan kata pertama. Silakan. Baik, selamat malam Ibu Clara dan Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Terima kasih sudah mau datang ke dalam ujian magang ini. Saya Eva, saya magang di PT Sakalike Anfaya Sumapala. Untuk magang kali ini saya mengerjakan proyek analisis usability pada website SIKAP atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia menggunakan metode heuristic evaluation di PT Sakalike Anfaya Sumapala. PT Sakalike Anfaya Sumapala sendiri merupakan perusahaan konsultan pada bidang teknik pembangunan yang bergerak pada aspek non-konstruksi, di mana karena ini merupakan perusahaan konsultan, maka perusahaan mengandalkan kemampuan tenaga ahli yang berpengalaman dan sesuai dengan kompetensi perusahaan dalam menangani bidangnya masing-masing. Tenaga ahli ini diambil dari tenaga akademisi dari berbagai universitas. Berikutnya, visi dari perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya, yang dikenal dengan integrasi tinggi, berinovasi, dan menjaga keseimbangan antara Tuhan, alam, dan manusia. Misinya mengerjakan proyek yang berdasarkan pada kebutuhan klien agar kepuasan klien terhadap kinerja perusahaan. Tujuan yaitu menjalin komunikasi dan memberikan pelayanan yang baik dan transparan serta
profesional kepada klien dengan memperhatikan segala aspek yang terlibat sehingga memberikan hasil yang signifikan dan efisien. Berikutnya, struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri, paling atas yaitu direktur, di bawahnya komisaris, dan di bawah jajaran komisaris ada divisi pembangunan, divisi keciptakaryaan dan lingkungan, divisi sistem informasi dan teknik aplikasi, divisi manajemen dan pengembangan SDM. Serta di bawah divisi tersebut ada subdivisi dari divisi di atas, dan juga supporting staff dan pelaksanaan teknis pekerjaan. Pada struktur organisasi ini, pada awal magang saya ditempatkan pada bagian administrasi, yaitu kami ditugaskan untuk membuat surat inventarisasi. Dan bulan-bulan selanjutnya kami ditetapkan di divisi teknis yang biasanya kami membantu misalnya survei atau membuat data D atau dokumen pendahuluan. Berikutnya proses bisnis organisasi. Ada dua aktor di sini, yaitu Dinas dan PT Sakalike. Dan Dinas ini berperan sebagai penyedia pekerjaan, dan juga PT Sakalike Anvaya Sumapala berperan sebagai perusahaan penyedia jasa. Masuk ke flowchart. Pertama-tama dari pihak dinas mengunggah KK atau kerangka acuan kerja di LPSE. Selanjutnya pihak perusahaan membuat dokumen penawaran berdasarkan kerangka acuan kerja yang diunggah oleh dinas. Selanjutnya perusahaan mengunggah dokumen penawaran di website LPSE untuk dilelang. Nah, jika misalnya perusahaan ini tidak memenangkan lelang, mereka akan kembali lagi membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan yang lain. Jika perusahaan menang, mereka akan melakukan dinas akan melakukan persetujuan dan perjanjian bersama perusahaan. Setelah itu dinas memberikan pekerjaan secara rinci, dan perusahaan melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dan kerangka acuan kerja. Selanjutnya, pada kali ini saya mengerjakan proyek analisis sustainability pada website Sikap di PT Anvaya Sumapala. Sustainability sendiri yaitu ukuran kemudahan sebuah sistem untuk dipelajari atau digunakan, atau sejauh mana kebergunaan suatu aplikasi bagi pengguna dengan mengamati efektivitas, efisien, dan kepuasan. Dan website Sikap itu sendiri merupakan website pemerintah, di mana di PT Sakalike ini digunakan untuk menginput profil perusahaan. Nah, jadi profil perusahaan ini, jadi website ini sudah terintegrasi dengan LPSE, di mana LPSE ini membutuhkan profil perusahaan. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu heuristic evaluation, yaitu merupakan metode desain usability dalam memperoleh masalah kegunaan antar pengguna agar dijadikan sebagai bagian dari perbaikan antarmuka. Di bawah ini terdapat beberapa 10 aspek dalam metode heuristic evaluation. Yang pertama, visibility of system status system, yaitu di mana memberikan pesan atau notifikasi terkait proses yang terjadi dalam waktu tertentu. Yang kedua, match between system and real world, yaitu
di mana sistem menggunakan bahasa yang mudah digunakan oleh pengguna, mudah dimengerti oleh pengguna. Selanjutnya user control and freedom, yaitu pengguna bebas dalam mengakses fitur pada sistem dan mengontrol pada kondisi tertentu. Yang keempat yaitu konsistensi yang standar, 2 menit yaitu lagi ya. bagaimana 2 menit gambar lagi icon ya, Eva. atau kata baik Bu. Ya. Saya lanjut saja. Oke, ini semua seluruh instrumen yang ada di metode heuristic evaluation. Selanjutnya ini hasil kuesioner di mana pertanyaannya berdasarkan pada instrumen yang ada di metode heuristic evaluation. Di sini terdapat 5 responden. Respondennya ini sendiri merupakan staf dari perusahaan PT Sakalika NV Sumapala. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan website Sikap ini tidak memiliki masalah usability, di mana nilai rata-rata akhirnya yaitu 0,4. Namun terdapat aspek yang memiliki masalah usability pada skala cosmetic problem, atau diartikan sebagai masalah yang ditemukan tidak mempengaruhi kenyamanan pengguna sehingga tidak dibutuhkan perbaikan dalam waktu yang dimiliki terbatas, yaitu terdapat pada instrumen flexibility and efficiency of use. Ada pertanyaan di mana pada waktu maintenance website Sikap tidak mengganggu aktivitas pengguna, dan website Sikap sulit diakses atau dibuka meskipun pengguna sudah memiliki koneksi yang baik. Dan masing-masing pada pertanyaan ini mendapatkan nilai rata-rata yaitu 1. Berikut ini merupakan foto-foto hasil kerja selama magang, yaitu ini yang pertama wawancara wisatawan lokal, berikutnya wawancara wisatawan mancanegara, dan ini saya mengikuti FGD transportasi online dan bertugas untuk membuat notulensi. Dan gambar di bawah ini merupakan data D atau dokumen pendahuluan yang pernah saya kerjakan pada pekerjaan kajian penyusunan dokumen strategi penanaman modal dan kajian inventarisasi sumber di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kesimpulan yang ditarik selama saya magang selama 6 bulan, saya mendapatkan pengalaman baru, saya mendapatkan pengetahuan bagaimana sistem kerja di perusahaan konsultan itu sendiri. Selanjutnya saya dapat melatih komunikasi di dalam dunia kerja, maupun itu berinteraksi dengan teman magang ataupun dengan staf-staf yang ada di kantor. Dan terakhir, saya dapat menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Eva. Terima kasih. Agak overtime ya. Overtime 1 menit ya. Baiklah, kita langsung lanjut aja ya ke Dihan. Halo Dihan. Ya Bu. Dihan. Halo. Oke, bisa dicoba share screen dulu ya. Oke. Yes. Kebetulan ini 4 narasumber kita malam ini perusahaannya beda semua ya. Jadi menarik nih teman-teman, bisa melihat pengalaman yang beda-beda dari 4 mahasiswa SI yang tersebar di berbagai macam perusahaan dan beda-beda ya sepertinya nih bidangnya ya. Oke. Silakan di share screen dulu, Dihan. Apakah sudah kelihatan Bu? Oke, sudah.
Nah, nih Daniel juga bilang gas tanya-tanya kalau bingung tentang magang, terutama untuk angkatan 20 ya. Bentar, Dian, sebentar. Ini saya mau capture dulu. biasa. Dokumentasi, sebentar. Tadi mana nih? Slide-nya kok hilang ya? Oh di saya ya nih. Sebentar. Spotlight-nya tadi masih si Eva. Saya pindahin ke Dian dulu. Dian ini kan on cam kan ya? Sebentar. Dian saya mana tuh? Sebentar. Dian. Udah kelihatan, Bu? Iya. Wait. Duduk. Dian. Saya spotlight for everyone. Nah, kamunya yang hilang ya? Dian. Ya udah deh, dimulai aja deh, Dian. Udah, dimulai aja wes. Saya capture sambil nanti kita lihat kamu presentasi. Silahkan lanjut aja. Halo Hey. teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diandra Purba. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keamanan sistem informasi PT Telkom Akses Pematang Siantar. Oleh saya Diandra Purba. Yang pertama itu pelaksanaan program magang yang bertempat di PT Telkom Akses Pematang Siantar. Alamat Jalan Asahan, Siopatu Hulu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan 18 Juli 2022 sampai 23 Desember 2022. PT Telkom Akses Pematang Siantar. PT Telkom Akses atau PTTA merupakan salah satu anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang konstruksi, pembangunan, dan manajemen servis infrastruktur jaringan. PT Telkom Akses atau PTTA didirikan pada tanggal 12 Desember 2012. PT Telkom Akses atau PTTA merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK atau Telkom yang sahamnya dimiliki penuh oleh PT Telekomunikasi Indonesia. TBK PTTA bergerak dalam bisnis penyedia layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Telkom Indonesia membagi wilayah kerja dalam 7 divisi regional, yaitu Regional 1 Sumatera, Regional 2 Jakarta, Regional 3 Jawa Barat, Regional 4 Jawa Tengah dan Yogyakarta, Regional 5 Jawa Timur, dan Regional ke-6 Kalimantan, dan Regional 7 Indonesia bagian timur. Adapun visi dari Telkom Akses ialah menjadi perusahaan jasa operasional pemeliharaan jaringan broadband dan jasa konstruksi telekomunikasi yang terdepan di kawasan Nusantara yang berorientasi pada kualitas prima dan kepuasan seluruh stakeholder. Untuk misinya, yang pertama, mendukung suksesnya pengembangan perluasan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan akses PT Telekomunikasi TBK. Yang kedua, memberikan layanan prima dengan orientasi tepat mutu, tepat waktu, dan tepat volume infrastruktur jaringan akses. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja yang profesional, andal, dan cakap di bidang teknologi jaringan. Yang keempat, memberikan hasil terbaik bagi seluruh stakeholder. Untuk tujuannya, peningkatan penetrasi broadcast akses melalui pencapaian quality, capacity, dan delivery hasil pembangunan guna mendukung program pemerintah dalam MP3EI. Mempercepat pembangunan infrastruktur baik yang terkait dengan modernisasi, pembangunan baru, dan pensisteman jaringan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi PT Telkom Akses yang pertama dari General Manager, kemudian MJR terbagi menjadi 4, MJR konstruksi, provisioning, sharing service, dan assurance dan maintenance. Kemudian dibantu oleh Site Manager dan Team Leader. Saya selama magang di PT Telkom Akses berada di bagian
MGR Assurance dan Maintenance yang bertujuan untuk pemeliharaan saluran data dan internet dan perbaikan seluruh pelanggan dan customer. Untuk hasil pekerjaan secara umum, yang pertama mencari kode valins atau validasi data instan menggunakan bot aplikasi Telegram yang nantinya akan terhubung pada website yang bisa diakses oleh tim leader. Yang kedua, mengerjakan input pengadaan material. Kemudian menginput data-data ke dalam aplikasi Microsoft Excel yang berisi tentang tagihan untuk biaya bahan bakar kendaraan PT Telkom Akses Pematang Siantar, terutama kendaraan yang digunakan oleh para teknisi yang turun ke lapangan. Selanjutnya adalah bukti hasil pekerjaan. Ini adalah salah satu website yang digunakan untuk mencari data para pelanggan yang mengalami kendala. Kedua, ini adalah bukti dari data-data pelanggan. Ini disensor karena ada rahasia pribadi. Kemudian ini adalah tujuan untuk memvalidasi data menggunakan aplikasi Telegram. Dan selanjutnya proaktif. Ini bertujuan untuk menginput material-material yang untuk digunakan para teknisi. Kemudian bukti hasil pekerjaan penginputan data-data rekap biaya BBM yang digunakan oleh para teknisi. Untuk manfaat magang, yang pertama mempelajari pengelolaan data pelanggan, kedua mengetahui bagaimana tata cara pengerjaan validasi data sesuai prosedur yang dimana merupakan suatu tindakan atau upaya dalam pengembangan informasi data. Kemudian melalui kegiatan magang mendapatkan kesempatan berkenalan dan bersosialisasi dengan orang-orang baru dan di lingkungan kerja. Yang keempat, melatih profesional di lingkungan kerja yang memiliki pengetahuan dan karakter yang berbeda-beda. Penerapan ilmu dalam magang yaitu analisis keamanan sistem informasi pada Telkom Akses Pematang Siantar. Untuk hasil analisis, yang pertama menggunakan akses kontrol yaitu aplikasi Global Protect. Selama saya melaksanakan magang di situ, saya harus mengaktifkan akses kontrol Global Protect karena mereka akan memeriksa apa saja yang saya akses selama melaksanakan magang. Kedua, untuk mengakses website-website tersebut, saya harus meminta kode OTP kepada para teknisi yang akan untuk para teknisi yang websitenya akan saya gunakan. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem pembaruan password setiap 3 bulan sekali. Kesimpulan dari kegiatan magang yaitu kegiatan magang ini telah memberikan pengalaman besar serta ilmu pengetahuan yang beragam bagi saya tentang bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya dan juga proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan pada kegiatan perkuliahan. Juga memberikan pengaruh besar terhadap pengimplementasian selama terlaksananya kegiatan magang. Saya juga memperoleh pelajaran besar lainnya tentang bagaimana alur atau budaya kerja yang baik serta struktur organisasi dalam seluruh perusahaan PT Telkom Akses Pematang Siantar. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih Dihan. Waktunya masih loh 3 menit. Masih 3 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dihan? Pesan-pesan terakhir mungkin? Nggak ada. Adakah? Udah Bu, cukup Bu. Cukup, baiklah. Ya udah, saya tidak memaksa ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang langsung aja kita ke presenter terakhir kita yaitu Hesler. Yuk Hesler, boleh coba di share screen. Ya Bu. Silahkan di share screen. Wah, ini makin rame ya teman-teman ya. Oh, reactionnya dulu dong, reactionnya dulu. Reactionnya dulu. Biar rame ya. Wah, ini makin rame ya. Ada 40 ya. Seru banget. Reactionnya membanjiri. Dasar nih ya. Oke, terima kasih.
baiklah. Ini coba di slideshow, Hesler. Coba di slideshow, digedein. Bisa nggak? Ini kan PDF atau no ya? Oh ya PDF. Ya di slideshow bisa nggak? Diperbesar. Sama ini saya ganti ininya dulu, spotlightnya ke Hesler ya. Hesler. Salah. Add spotlight for everyone. PPT-nya di share screen, tapi kalau bisa gede deh, gedein. Belum gede ya, Bu? Bentar, masih belum kelihatan ya di saya ya. Ini mentok kayak gini doang nih. Play bisa nggak? Di play bisa nggak? Itu ada tombol kayak play gitu. Ya Bu, ini ada saya play tapi. Halo, kecil suaranya. Sudah saya play, Bu. Oh sudah. Kok nanti sama ya di saya atau teman punya saya yang lambat ya? Ya sudahlah, baiklah, nggak apa-apa deh. Saya capture dulu deh. Saya capture dulu, udah. Baiklah, silakan dimulai Hesler. Selamat malam rekan yang lain, dan selamat malam juga teman-teman yang hadir. Perkenalkan, saya Silat Torang Napitupulu. Saya akan mempresentasikan laporan magang saya sebagai penulis user manual di PT Katalis Kreasi Teknologi. PT Katalis Kreasi Teknologi adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan pengembangan sistem teknologi informasi yang berada di Yogyakarta. Saat ini, PT Katalis berfokus dalam pengembangan sistem untuk digitalisasi proses dalam industri finansial. Salah satu klien PT Katalis adalah PT BPR Dana Mandiri Bogor yang saat ini memiliki lebih dari 130.000 nasabah aktif dan 700 lebih karyawan. Selain dalam industri finansial, PT Katalis juga melayani jasa untuk klien dalam industri perempuan seperti BLP Beauty, industri otomotif seperti PT Bintang Motor, dan institusi pendidikan seperti Stikes Deksada Yakum. Visi dan misi tujuan PT Katalis yang pertama ada visi. Visinya itu memberikan jasa solusi pengembangan sistem teknologi informasi. Dan kedua ada misi. Misi dari PT Katalis Kreasi Teknologi adalah pengembangan dan implementasi sistem untuk digitalisasi. Dan tujuannya yaitu tujuan PT Katalis Kreasi Teknologi adalah memberikan jasa pengembangan sistem teknologi informasi. Katalis juga berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem untuk membantu operasional bisnis, baik personal maupun perusahaan. Ini merupakan struktur organisasi. Struktur organisasinya masih kecil karena PT Katalis Kreasi Teknologi merupakan perusahaan baru yang baru berdiri. Sehingga struktur organisasinya masih sekecil ini saja. Dan saya berada di bawah. Halo Hesler. Halo Hesler. Ya, Bu. Kok kayaknya layarnya nggak ganti ya? Ini di teman-teman pada nggak ganti juga nggak? Udah berubah jadi struktur organisasi belum? Saya masih di laporan magang nih. Udah. Oke. Nah, lanjut. Good, lanjut. Lanjut ya, Bu. Sudah, Bu. Lalu ada hasil pekerjaan selama magang di PT Katalis Kreasi Teknologi selama 6 bulan menjadi penulis user manual. Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di PT Katalis, saya berusaha untuk dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam melaksanakan tugas yang diberikan, saya dibimbing oleh pembimbing lapangan sehingga saya dapat memahami tugas pekerjaan yang diberikan dengan baik. Dan
salah satu tugas yang diberikan dan sudah saya kerjakan adalah memeriksa dan memperbaiki dokumen user manual suatu aplikasi, sehingga dokumen user manual tersebut menjadi baru dan dapat digunakan lagi. Dan yang kedua ada mengerjakan penulisan dokumen user manual suatu aplikasi yang baru saja dibuat. Di sini saya membuatnya mulai dari penginstalannya sampai penggunaan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga ada menginputkan data-data ke dalam aplikasi Microsoft Excel yang berisi tentang dokumen para pengguna aplikasi. Lalu ada manfaat yang diperoleh dari magang. Pengalaman magang di PT Katalis Kreasi Teknologi telah memberikan banyak manfaat berupa ilmu dan pembelajaran bagi saya. Ilmu dan pembelajaran yang saya peroleh melaksanakan magang sangat beragam, seperti saya dapat mempelajari bagaimana membuat user manual yang baik dan sesuai dengan proses pada aplikasi yang dipakai. Kedua, mendapatkan kesempatan berkenalan dan bersosialisasi dengan orang-orang baru. Dan yang ketiga, membuka wawasan dan pandangan penulis terhadap dunia kerja. Ini membuat saya belajar bagaimana menempatkan diri dan melatih kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang profesional di lingkungan kerja yang memiliki pengetahuan dan karakter yang berbeda-beda. Dan manfaat yang saya peroleh ini juga membuat saya menjadi lebih memahami dan mengerti tentang aturan, prosedur, dan etika serta budaya kerja sebuah perusahaan. Penerapan ilmu dalam magang. Penerapan ilmu selama kuliah yang dapat diterapkan dalam magang adalah manajemen proyek sistem informasi. Kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Itu merupakan tujuan dari manajemen proyek sistem informasi itu sendiri agar proyek dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Ini merupakan bukti pengerjaan user manual saya ini. Ini merupakan dokumennya, dokumen aplikasi Field8 yang dibuat oleh PT Katalis Kreasi Teknologi. Yang merupakan bukti chat karena dalam pelaksanaan magang ini banyak meeting yang dilakukan secara online sehingga hanya terdapat bukti chat saja. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan magang ini saya mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu, magang adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Melalui magang ini, saya juga sadar kemampuan khusus seperti soft skill sepanjang aktivitas magang sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan praktik serta gambaran yang jelas yang dimana sangat berbeda saat saya melaksanakan aktivitas pembelajaran sepanjang kuliah. Kalian soft skill ini dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi yang sesuai dengan pegawai lain dalam membangun kerjasama tim. Serta untuk menemukan problem solving yang tepat, di mana hal ini sangat diterapkan dalam melakukan aktivitas pekerjaan dalam perusahaan. Oleh karena itu, saya sadar serta mengerti akan pentingnya kalian soft skill dalam dunia kerja yang dimana tidak hanya kalian hard skill yang saja dibutuhkan. Bekerja dalam tim, bersosialisasi, serta berkomunikasi dengan baik antar individu sangat dibutuhkan untuk menunjang penyelesaian tugas yang tepat serta terencana, sehingga lebih efisien dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, terima kasih Esler. Waktunya masih 2,5 menit nih. Mungkin ada yang mau ditambah? Sudah cukup, baiklah kalau gitu. Oke, setelah semua presentasi, sekarang sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Ternyata sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, ada 2 ya. Ada dari Putra Abraham Karu dan juga dari Pak Noel. Teman-teman yang lain juga bisa sambil ngetik komentar ya, komentar sama pertanyaan ya. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan pertama ya.
Nanti bisa dijawab masing-masing ya. Jadi semua jawab ya. Jawabannya singkat aja ya, nggak usah terlalu panjang bagaimana ya. Yang penting-penting aja, yang paling berkesan gitu ya. Oke, nah yang pertama nih, permisi Kak, saya mau bertanya, kira-kira keahlian apa yang perlu dikuasai sebagai bekal awal sebelum melakukan magang di suatu organisasi atau perusahaan? Kita mulai dari Daniel dulu ya, silakan Daniel. Oh, oke Bu. Apa tadi ya? Permisi. Oh, keahlian. Keahlian apa ya? Mungkin ini sih. Belajar pseudocode. Nah, enggak, itu bukan keahlian sih. Logika dasar lah. Karena setiap kalian ingin daftar ke tempat magang yang perusahaannya lumayan besar, nah itu tuh pakai pseudocode. Kayak logika dasar tentang coding, terus flow, kayak gitu-gitulah. Habis itu apa ya? Kalian ini sih kalau kalian daftar di tech perusahaan teknologi, nah kalian harus paham tentang MVC. Itu selalu pakai tuh, maupun bahasa pemrogramannya apapun selalu pakai MVC buat konsep dasarnya. Itu sih yang paling paten. Sama Oke. ini satu lagi, berpikir kritis. Sama kalau misal kalian tuh di bawah tekanan, nah apakah kalian bisa gitu kan. Itu sih, coba aja ngerjain tugas kan, tapi deadline 1 jam, nah coba ya. Itu ngelatih banget tuh di kerjaan, soalnya gitu. Nggak mungkin kayak dosen, wah besok minggu depan ya dikumpul, nah nggak ada. Langsung on itu di hari itu langsung kerjain hari itu. Karena biasanya kalau perusahaan teknologi kan pakai Scrum, terus Agile gitu-gitulah. Itu sih, ada sprint di 1 minggu. Itu. Oke, terima kasih Daniel. Lanjut ke Eva, yuk silakan Eva. Kalau untuk keahlian ya, untuk bekal sendiri misalnya kalau di tempat saya sendiri, itu pertama, komunikasi, terus, bahasa Inggris juga penting sih. Soalnya, kita tuh, pernah kita dapat kerjaan dari Dinas Pariwisata, jadi kita tuh anak-anak magang dibagi, tim supaya kita tuh cari turis asing, untuk mewawancari mereka. Untuk komunikasi sendiri, untuk apa ya, melatih kalian, berinteraksi dengan, staf-staf di perusahaannya sendiri sih. Misalnya, kalau kalian dikasih kerjaan terus, misalnya bingung nih, nah itu kan harus berani bertanya ya. Jadi, itu sih pentingnya skill komunikasi. Yes. Oke, terima kasih Eva. Lanjut kita ke Dihan. Silakan Dihan. Kalau dari saya mungkin yang dasar dari diri sendiri itu kemampuan kita beradaptasi di lingkungan pekerjaan dan juga di dunia yang sudah berbeda dari mahasiswa ke pekerjaan. Dan yang harus bisa kalau di selama saya magang, kemampuan menganalisis memecahkan suatu masalah sih, itu aja. Dan selalu teliti dan selalu bertanya pada bimbing di lapangan. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut kita ke Hesler. Kalau dari saya Bu, karena saya penulis user manual selama magang, ya pertama harus menguasai Microsoft Office itu Bu, dari PowerPoint, Excel, sampai Word. Dari situ harus bisa dikuasai. Terus ya, kedua itu kemampuan adaptasinya Bu, harus bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, terus menjaga komunikasi sama pegawai-pegawai yang lain. Itu aja sih Bu. Yang terakhir ya problem solvingnya Bu, harus bisa problem solving.
Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Sangat beragam ya teman-teman ya, skill-skill yang harus dikuasai baik secara teknikal sama soft skill ya. Ternyata soft skillnya banyak loh ya. Teman-teman bisa amati tadi dari kakak-kakak yang sudah share. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Panuel nih, nah menarik ya. Oke, mulai dari Daniel dulu ya. Jadi adakah satu ilmu atau teknik baru yang paling membuatmu bangga bisa mempelajarinya saat pelaksanaan magang dan tidak dipelajari di mata kuliah? Oh, menarik nih. Silakan lanjut. Ini Oke, banyak. ya banyak banget. Termasuk ini sih yang paling berkesan tuh test case, tes skenario, karena tuh kita kan ada tuh di server development itu tuh kita juga jadi QA, meskipun SA kita tuh tetap testing kerjaan kita gitu loh. Nah, mungkin di matkul ini sih pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak. Cuman kok aku dapet A kayak konversi nih kayaknya Bu, tapi nggak tahu lah. Iya, konversi. Nah itu jadi kayak itu tuh kepake banget tuh di perusahaan itu. Iya, Cuman aku nggak dapet. Nah, itulah. nggak apa-apa. Ini baru jalan semester ini, Daniel. Baru Oh, jalan. Itu mata kuliah baru. Jadi mohon maaf ya, mungkin yang belum dapat. Tapi kayaknya angkatan 20 nih udah ada yang pada ambil ya. Dan harusnya udah kelar ya ini ya. Nah itu kepake banget teman-teman. ya pakai banget tuh. Oke, nggak apa-apa. At least Daniel sudah belajar di situ ya, di tempat magangnya Ya, ya. Malah hands on langsung sama kerjaan tuh. yoi, Bu. Oke, lanjut. Kita ke Eva. Silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan sendiri kan dalam bidang sistem informasi. Jadi karena perusahaan saya tidak terfokus pada bidang sistem informasi, mungkin teknik atau keahlian dalam bidang sistem informasi itu sendiri mungkin tidak ada ya. Jadi mungkin kalau di luar sistem informasi ada Bu. Ya kembali itu lagi Bu, skill komunikasi itu yang dipraktekkan langsung saat magang itu Bu, yang kita tidak praktekkan waktu kuliah pada mata kuliah kayak apa ya kemarin Kapan ngabisin komunikasi laptop baliknya? interpersonal. Oke, ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak ada yang salah. Memang perusahaannya kan beda-beda ya, dan nggak semua itu dapat di perusahaan IT gitu ya, termasuk Eva juga, dan nggak masalah teman-teman. Tapi Eva kemarin kan mulai magang memang masih corona, masih santer ya. Iya Bu. Masih santer, jadi memang nggak terlalu banyak pilihan perusahaannya. Tapi yang mulai semester depan kayaknya udah mulai lebih ketat ya. Nah, tapi walaupun Eva perusahaannya bukan perusahaan IT, untuk magang ini tetap Eva, kalau teman-teman lihat tadi dari presentasinya, tetap ngerjain apa namanya judul Iya. pekerjaan khas IT yang memang saya minta seperti itu ya. Jadi ada Iya, Bu. usability testing ya. Iya Bu. Usability testing kecil-kecilan gitu. Jadi buat teman-teman yang magang yang mungkin nanti perusahaannya nggak IT banget gitu bisa, tapi tetap yang dilaporkan tuh tetap harus nyenggol kebanyakan dengan gitu. Ya. Wih, ada Hendy di sini. Wow, ini alumni loh teman-teman. Hendy apa kabar? Boleh disapa nih. Suatu kehormatan ya bisa didatangi oleh baru pulang kantor. Wih, kantoran ya. Coba on cam dulu dong. Bentar. On cam. Ini sorry ya, bentar ya, saya ini dulu ya. Ini seneng banget nih ada Hendy bisa nyasar ke sini nih. Kayaknya gara-gara belum keluar dari grup ini. Tapi malahan, jadi teman-teman Hendy ini sudah lulus beberapa bulan yang lalu dan langsung terima di BCA ya. Magangnya di mana dulu? Metrodata kayaknya. Iya, Hen?
Hilang. Hendy. Halo. Magangnya dulu di Metro Data ya? Metro Data 2021. Oke, terus langsung ke BCA ya? Begitu, sebelum pendadaran kayaknya sudah diterima ya? Pas masih bab 3 kayaknya. Oh, aduh. Nah, ini teman-teman, besok teman-teman kan pada skripsi nih. Kan udah magang, tidak menutup kemungkinan teman-teman itu ikut rekrutmen perusahaan ya. Gitu. Jadi ya play aja. Ya, udah apply dia dan udah diterima sebelum pendadaran gitu ya. Jadi begitu sudah lulus langsung kerja ya. Gitu. Oke, nanti Hendy bisa kasih komen-komen mungkin ya atau pesan-pesan karena Hendy di sini, tapi nanti agak terakhir aja ya. Jadi Hendy stay dulu di sini, istirahat dulu, tapi jangan keluar ya. Oke Bu, cuma iseng doang modal join. Gak apa-apa. Saya senang malah. Saya malah memberi ide. Harusnya kayak gini juga dihadiri sama alumni. Gitu. Jadi ide malah. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Dihan. Yuk, Dihan, silakan. Kalau dari saya, penggunaan atau teknologi yang baru mungkin ada yang digunakan oleh manajer. Jadi sebelum manajer memberikan pekerjaan ke teknisi, manajer sudah tahu kemana saja nanti teknisinya untuk diarahkan agar tidak perlu para pelanggan untuk menghubungi Telkom, biar enggak supaya pelanggan tidak perlu menghubungi Telkom, tapi langsung manajernya inisiatif untuk mempekerjakan teknisinya. Lebih gimana ya bilangnya, Bu? Mungkin kayak kepekaan ya. Iya. Cepat tanggap, bahkan cepat tanggap sih, lebih ke preventif. Bahkan belum keluar komplainnya udah ditanggap. Mereka udah tahu di mana aja yang mengalami kerusakan. Oke, bagus. Itu soft skill juga loh teman-teman ya. Jadi mengatasi suatu masalah sebelum masalah itu bahkan terjadi, ya kan? Bener ya? Oke. Good. Berikutnya kita ke Hessler. Silakan Hessler. Kalau dari saya Bu, teknik yang paling baru mungkin tidak ada Bu, karena Hessler mungkin mic-nya agak dideketin ya. Hessler mic-nya. Suaramu tuh agak berdengung-dengung gitu soalnya. Ya Bu, halo. Ya udah. Kalau emang metoknya kayak gitu ya sudah. Lanjut. Lanjut aja. Jadi selama magang ini teknik yang baru itu kayak sepertinya belum ada karena semua sudah dipelajari di pembelajaran mata kuliah. Tapi dalam magang ini saya jadi mengerti prospek kerjanya SI itu ternyata sangat luas, dan saya dapat menambah wawasan di mana saja lulusan SI itu dapat bekerja. Jadi saya lebih mengerti karena banyak pengawas lapangan saya itu memberikan informasi mengenai prospek kerja di SI. Oke, sudah lagi. Oke, baiklah. Terima kasih, Hessler. Lanjut ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Rika ya. Oke, mulai dari Daniel dulu ya. Silakan. Apa pencapaian paling memuaskan yang telah dicapai selama proses magang? Terima kasih, semangat Kak. Silakan Daniel. Oke. Pencapaian yang paling memuaskan itu tuh apa yang kita udah buat dipakai sama perusahaan besar. Wah, itu kelas banget. Karena kan sistem analis itu buat fitur, habis itu dipakai sama perusahaan yang pakai sistem kita. Kayak itu sih. Jadi kayak bangga banget tuh. Kita yang nge-develop sendiri dari nol terus dipakai. Terus kan aku juga ada onsite ke perusahaannya langsung, karena yang tahu flow-nya fitur itu tuh cuma aku. Jadi aku harus ikut onsite-nya terus ngajarin orang gudangnya sana
kayak ini loh cerita apa asumsi datanya tuh dari sini, terus kayak mana nanti result datanya tuh di hasilnya tuh kayak apa gitu. Itu sih. Dan itu tuh integrasi Grafio. Kelas itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Intinya suatu kebanggaan ketika hasil kerja keras Daniel dinotis, even dipakai ya untuk perusahaan besar. Dan juga apa tadi? Ya intinya itu ya, kebanggaan sudah dipakai gitu hasil kerjanya. Luar biasa. Oke, next kita ke Eva. Lanjut. Baik Bu, kalau untuk pencapaian yang paling memuaskan, kalau dari saya sendiri mungkin kayak dilibatkan pada proyek mereka sih, walaupun kita bantunya kecil-kecil buat dokumen pendahuluan, tapi itu kan juga diperiksa sama dinas, sama tenaga ahlinya juga, seperti itu sih Bu. Terus kita dilibatkan juga untuk survei, untuk cari wisatawan, itu sih Bu, serasa dipakai aja Bu. Ya, nggak apa-apa. Kontribusi itu bisa memang kecil, bisa besar. Kamu mungkin merasanya kecil, tapi dengan kamu diajak, sering diajak aja ya. Iya, berarti ya. Artinya kamu dipercaya gitu, dipercaya oleh mereka, dianggap oh tidak mengganggu nih, maksudnya berkontribusi nih. Eva bisa nih kita bentuk, kita ajarin. Nah itu udah suatu hal yang bagus gitu ya. Coba kalau seperti itu misalnya kamu udah kerja di situ misalnya, kamu kumpulin, kepercayaan itu kamu bangun sedikit demi sedikit. Nah yang awalnya dikasih itu hanya tanggung jawab kecil yang mungkin hanya bikin pendahuluan, mungkin kamu bisa bikin sampai bab 5 kalian, 5 bab. Jadi utuh gitu ya. Ya, jadi intinya adalah hampir sama sih kayak Daniel. Kerja keras kamu dianggap, dilibatkan, diajak-ajak gitu ya. Oke, baiklah. Lanjut kita ke Dihan. Silakan Dihan. Untuk pencapaiannya, ya. Untuk pencapaian adalah satu di apa juga sih Bu, pemberian tanggung jawab saat mengimpor material dan BBM itu perlu ketelitian, apabila salah input bisa sampai dicek ke KPK juga gitu Bu. Jadi sama satu lagi pencapaiannya bisa bekerja sama mereka, terus bertukar pikiran dengan pola pikir yang berbeda dan diberikan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Oke, bagus banget. Dan sama ya, rata-rata dianggap, dilibatkan, dan juga ini ada poin tambahan lagi tadi. Bertukar pikiran dengan orang di luar circle kamu, orang yang jauh lebih tua dari kamu, orang yang urusannya beda banget sama kamu. Nah, itu tuh membuka mindset ya. Jadi Dihan, Eva, Hesler, Daniel, Hesler, Eva, sebelum magang dan setelah magang pasti orang yang berbeda sekali dari sisi mindset ya. Skill, mindset, dan lain-lain. Dan itu bagus. Oke. Lanjut kita ke Hesler. Silakan Hesler. Pencapaian apa? Hesler, suaranya nggak masuk. Hesler, suaranya nggak masuk. Coba settingan device-mu diarahkan. Kamu udah pakai headset kan ya? Nggak bisa. Belum masuk. Serius, belum masuk. Kalau belum masuk juga, nggak usah pakai headset lagi, balik lagi ke yang awal. Coba dicabut aja deh. Halo.
Halo. Tes loh. Aduh. Malah gak masuk ya? Malah kagak masuk semuanya nih. Atau gini, kalau nggak masuk kamu balasnya lewat chat gitu udah. Beneran, ini kamu nggak ada suaranya. Yang lain pada dengar nggak? Atau saya aja yang kayak gini? Nggak, Bu. Nggak masuk ya suaranya ya. Ya seluruh lewat chat aja deh sementara ya. Kamu balas lewat chat aja ya. Oke, baiklah. Kita mohon maaf skip dulu untuk efisiensi waktu ya. Hesler tolong balasannya lewat chat ya. Oke. Nah, aku mau nanya satu pertanyaan nih. Kayaknya belum ada nambah lagi. Dari tadi pengalaman membanggakan ya. Pengalaman yang seneng-seneng ya, yang wow. Sekarang saya mau tanya kesedihannya, kesedihanmu, kesusahanmu, pengalaman yang paling gak enak waktu magang. Silakan mulai dari Daniel. Kalau kesedihan tuh apa ya? Mungkin ini sih, setiap weekly meeting pernah tuh kayak progres kita tuh nggak berhasil. Kayak yang kita develop tuh ke pending, terus gara-gara developernya tuh ya dipakai banyak orang. Nah jadinya nggak ada yang kita laporin ke product manager, dan itu dikata-katain sama CEO-nya pakai bahasa Inggris kayak itulah. Itu sih, jadi kayak sedih, terus kena mental, terus WFH, mulihin mental dulu, barulah besok kerja lagi. Karena emang di sana tuh kita dianggap karyawan gitu loh. Kalau kita nggak becus dalam kerja, kayak ya udah ya kena marah. Itu sih sedih. Itu sih. Oke, berarti ketika kamu tidak perform ya intinya ya. Ya. Nah, merasa kurang berkontribusi. Nah, itu terjadi di awal magang, di saat akhir magang, tengah magang atau gimana? Masih ingat kan? Itu di tengah-tengah sih, di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Oke, baiklah. Ya. Lalu bagaimana Daniel menyikapi hal tersebut? Ketika kamu sedih, kamu merasa tidak berguna, kamu merasa tidak becus, bagaimana nih? Sehingga kan akhirnya kamu bisa bertahan dan ditawari kan akhirnya, ditawari untuk posisi di situ gitu. Bagaimana kamu menyikapinya? Silakan di-share. Ya, mungkin karena ya itu habis dikatakan kayak wah, itu sempat cerita juga tuh sama Beatrice. Ya, itu kayak gimana kita mengevaluasi diri sendiri tuh kayak wah kurangnya tuh ini. Jadi kayak ke depannya bakal lebih ditingkatin lagi tuh. Karena gini, di perusahaan nih, misal kita dikasih tas bla 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 bla. Terus kita cuma ngeiyain. Nah, itu tuh masalah banget karena kita harus cari tahu dulu tuh apa aja yang dikerjain. Tanya sebanyak-banyaknya gitu. Baru kita bisa ngerjain sesuai apa yang ada di otak kita itu sih. Karena yang dimarahin itu tuh dikasih instruksi cuman kayak aku yain gitu. Nggak langsung kayak tanya, wah jadi bingung, dan ngerjain pun juga lama karena diskusi sama developernya tuh bentrok. Aku A tapi si developer tuh mikirnya B, jadi lama dan nggak selesai. Itulah dimarahin. Terus ya itu evaluasi diri sampai akhirnya tahu tuh kayak tips triknya kayak gimana, sampai final interview ketemu bapaknya lagi, kok kamu jadi kandidat full timer. Nah itu malah dia ngakak itu juga. Oke, intinya Daniel sudah bisa menyikapi ya, sudah tahu ya. Saya yakin tuh semua pasti seperti itu kok. Namanya orang baru mulai, kalian kan masih belum ada pengalaman kerja lah intinya ya. Terus tiba-tiba masuk ke perusahaan, kerja secara profesional, even dianggap sebagai karyawan, pastilah ya namanya kesalahan tuh wajar, normal. Nggak tahu tuh wajar dan normal. Dan yang penting itu bukan kita terpuruk boleh, tapi gimana kita
bangkit ya. Terus akhirnya nyikapi masalah itu dan buktiin akhirnya jadi kandidat full timer nih. Nah, oke, lanjut ke Eva. Yuk Eva, apa nih pengalaman yang paling menyedihkan, nggak enak ya? Yang buruk-buruk lah. Silakan. Kalau buruk-buruk dan tidak enak mungkin waktu itu lagi sih Bu, dapat pekerjaan dari Dinas Pariwisata yang kita cari-cari wisatawan asing itu sebenarnya susah sih Bu, karena tidak semua wisatawan asing itu mau diwawancarai dan kita tuh dari atasannya tuh ditargetkan gitu, 1 hari tuh usahakan harus 6 orang wisatawan asing gitu. Kadang kita nggak dapat juga, jadi komunikasinya tuh juga agak bentrok juga sama atasan kadang-kadang gitu. Jadi besoknya itu besoknya kita tuh ditugaskan lagi buat cari sampai dapat. Itu sih Bu, sebenarnya melelahkan. Oke, tapi akhirnya dapat kan? Dapat Bu. Nah, itu dia bisa. Nah, jadi nyari orang ya. Dan asing lagi ya. Benar-benar melatih Eva dalam berbahasa Inggris secara aktif ya, speakingnya terlatih, mentalnya juga kan. Iya. Awalnya kan belum pernah ngajak orang Indonesia aja, mungkin kamu nggak seintens itu ya, ini ngajak orang luar ya, luar biasa gitu ya. Iya, Bu. Semacam promosi sales and marketing ya. Iya. Ya apa-apa, itu justru ujung tombak suatu perusahaan kan sales dan marketing ya. Gitu. Oke, sip. Lanjut kita ke Dihan. Silakan Dihan, pengalaman yang kurang mengenakan. Pengalaman yang kurang mengenakan waktu awal-awal magang yaitu kesalahan dalam menginput data. Ini kesalahan mungkin agak fatal, terus harus minta permohonan ke manajernya langsung. Mungkin ada kena marah-marahin lah sebagian. Sama pengalaman waktu ikut terjun ke lapangan. Itu kerjanya di lapangan yang untuk memperbaiki kabel, tapi yang rusak yang mana, tapi yang lain dipotong terus sampai malam, sampai mikir gini kali rupanya kerja ya gitu. Mikir gitulah, begini kali dunia pekerjaan ini langsung gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, berarti ada 2 ya. Yang pertama adalah yang salah input data, terus kena marah. Terus yang kedua adalah pulang malam, kok kerja tuh gini. Emang kerja itu gitu. Itu kan? Sekarang kalian tahu. Nah, intinya gitu ya, teman-teman. Tapi dimarahin itu wajar. Nggak ada orang sepinter apapun, sehebat apapun tuh nggak pernah ngelakuin kesalahan. Jadi apa yang kalian lakukan tuh normal. Seperti kata Dahlan Iskan, habiskan jatah gagalmu waktu kalian muda. Nah, sekarang Dihan, Daniel, Eva, Hesler gagal dimarahin itu normal sekali, kan kalian belum sarjana ya. Wajar kalau masih salah, kalian anak magang gitu ya. Dan salah itu malah adalah proses pembentukan kalian untuk jadi lebih bagus loh, seperti bentuk mental sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya nanya kenapa pengalaman nggak enak ini itu bukan untuk menakut-nakuti adik-adik yang di sini ya, atau teman-teman yang ada di sini, tapi untuk kasih tahu bahwa ini loh, lewat kegagalannya aku dibentuk nih. Habis ini aku jadi orang kandidat full timer. Habis ini aku jadi siap menghadapi pekerjaan berikutnya. Aku tahu realita kerja itu sampai malam dan lain-lain gitu. Ya emang seperti itu gitu ya. Ya baiklah. Oke, terima kasih Dihan. Saling melengkapi nih jawabannya, bagus. Lanjut kita ke Hesla. Silakan Hesla. Semoga nggak bermasalah lagi ya ini ya. Silakan. Masih mute. Hesla, yuk gimana? Hesla? Suaramu belum keluar atau kamu memang belum bersuara? Ini jadi bermasalah ini. Ayo. Belum keluar suaranya.
Halo Hesler. Halo Hesler. Nggak masuk suaranya. Ya udah kalau nggak masuk lewat chat lagi deh. Lewat chat aja. Ya, oke. Next, mungkin ada yang mau nanya lagi di sini. Ini sepertinya daftar pertanyaannya udah habis. Ada yang mau nanya? Boleh langsung raise hand ya teman-teman ya yang mau nanya. Khususnya angkatan 20 ya. Ada Diva, ada angkatan 21 juga, ada Dionisia, halo. Terus ada Hansel, ada Ferry. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Terus siapa lagi nih? Baca ini. Ada Viola, ada Melisa, ada Lian, ada Novi, ada udah tadi, ada Hendra, halo Hendra. Yuk, ada yang mau nanya? Mungkin one last question ya. Adakah? Tidak ada. Oke. Mungkin Hendy mau nanya. Halo Hendy. Hendy, boleh berpartisipasi lagi dong? Halo Bu. Ya, mau nanya atau mau ngasih komentar deh, apa deh? Apapun. Kamu terpantik apa buat ngasih komentar? Ya, halo. On cam ya? On cam ya? On cam yuk. On cam yuk, Hen. Halo. Iya. On cam. Putus. Putus. On cam yuk, Hen. Coba. Udah nih. Oh, udah. Udah deh. Karena ya udah, silakan ada pesan-pesan atau ada pertanyaan mungkin untuk penutupnya dari kamu aja. Oh. Ya. Mungkin pas magang teman-teman ada keraguan yang paling besar tuh ada. Kayak wah kok kayak merasa salah di kerjaan gitu. Soalnya aku dulu kayak gitu. Coba ceritakan. Menarik ini. Soalnya dulu aku pas awalnya kan ikut kampus Merdeka tuh kan, yang batch 1 ya. Yes. Seingatku waktu itu aku apply di kampus Merdeka itu magangnya itu posisinya tuh nggak ada developer sama sekali. Jadi aku daftarnya itu banyak kan bisnis analis, kayak ada 10 gitu, 10 posisi. Semuanya itu BA. Tapi ditawarinnya waktu itu sama HR-nya, kalau misalnya magang jadi developer mau nggak? Ya waktu itu aku iyain aja, karena mikir udahlah daripada nggak dapat magang, udahlah. Oke aja deh masuk developer. Pas kali masuk kena mental. Gak ngerti apa-apa soalnya. Belajar dari nol banget itu. Terus keterusan sampai sekarang. Tapi akhirnya kamu bisa kan? Ya bisa sih. Cuma memang awal-awalnya berat banget. Oke. Good ya. Poinnya adalah di awal memang terlihat seperti kesalahan ya. Tapi setelah diresapi dan dijalani itu malah jadi jalan membuka karir Hendy. Benar? Karir yang sekarang di BCA ada nyambung-nyambungnya nggak? Skill-skillnya dengan yang dipelajari di Metro Dan? Nyambung banyak sih Bu. Dari magang itu bermanfaat banget. Itu dia poinnya. Jadi teman-teman buat nanti yang ngerasa salah jurusan, salah perusahaan, salah posisi ya, dijalani dulu aja gitu ya, ditambahkan dulu aja. Mungkin ada hadiah bagus banget di belakang, tapi di belakang ya. Gitu. Ya, dan suatu buktinya ini adalah Hendy gitu. Oke, ada lagi mungkin? Itu aja sih Bu. Itu aja. Banyak kan sulitnya emang di awal. Sampai sekarang juga sih Bu, banyak sulitnya masih. Karena namanya kerja itu belajar terus, teman-teman. Jangan dipikir nanti kita lulus sarjana, dapat gelar terus kerja mudah gitu. Enggak ya. Justru kita belajar dari awal lagi.
emosi, ya kan? Belajar dari awal Belajar lagi. terus, ya betul. Seperti itu. Semua pekerjaan seperti itu, gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman untuk penutup sebelum kita akhiri ya. Kita mungkin bisa foto bareng teman-teman. Kita on cam ya, yang ada di sini on cam semua, tolong saya exit spotlightnya dan bisa on cam, kita foto bareng ya. On cam. Ini on cam teman-teman. Nah, jadi lanjut, ada lagi nggak nih? On cam ya, udah pada on cam belum ya? Apa ini spotlightnya harus saya ilangin dulu ya? Spotlightnya coba saya ilangin. Spotlighting. Baru peserta ini yang online nih. Oke. Yang lainnya Beatrice. Suatu bentuk dukungan ya. On cam guys. On cam guys. Kita foto bareng. Ini bala bantuannya Eva nih. Gengnya Eva boleh lah on cam. Yuk. Ayo lah. Iya, Bu. Ya, ayo suruh on cam lah. On cam lah. Yuk. Nggak ada nih. Beneran. Kesel nanti. Baiklah, ya udahlah yang ada dulu aja. Mungkin teman-teman mau beristirahat ya. Kita foto dulu. Jadi terima kasih udah mau on cam loh ya, luar biasa. Oke. Kita foto bareng ya. Oh, ada Otniel. Yeay. Lanjut. Ayo guys, on cam dulu. Jarang-jarang kita ketemu. Nah, ada siapa tuh? Siapa aku namanya lupa. Ini. Ada Ayo Hugo. on cam. Ayo. Susah banget. Sumpah. Oke, sudah. Nah, di situ aja. Tahan. Oke. Saya capture ya. 1, 2, 3. Nah, saya pakai dulu ya. Sebentar. Di grup 22. Di grup 19. Oke, baiklah. Untuk mengakhiri kita doa dulu ya, doa penutup. Sekarang saya mohon bantuannya kepada Daniel untuk doa penutup ya. Silakan Daniel penutup. Oh ya, Bu. Oke, teman-teman, saya akan memimpin doa secara Katolik, yang lain tolong menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti ujian dan sharing terkait magang. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk bagi peserta sehingga kami bisa menyelesaikan magang dengan baik dan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Berkati juga ya Tuhan yang akan magang sehingga mereka dipenuhi berkat sehingga bisa melaksanakan magang dengan baik dan berkumpul di Atmajaya dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepada Amin. Ini kesannya kayak dalam perjalanan ya. Selamat sampai Atmajaya. Apa-apa, bagus ya. Baiklah, reactionnya teman-teman, reactionnya sebelum kita akhiri. Reaction. Then a reaction. Oh, reaction. Salah itu hand, kamu malah pencet raise hand. Reaction. Oke, terima kasih kehadirannya Pak Noel. Oh, luar biasa dari awal hingga akhir ya. Kemudian narasumber kita Daniel, Eva, Jihan, Hesler, gestar dadakan kita, Hendy,
dan semua peserta yang ada di sini, terima kasih ya. Tentunya ini tidak berakhir di sini. Maksudnya tuh kan teman-teman sudah tahu ya, yang untuk angkatan yang kecil-kecil ya, angkatan 20 sudah tahu kakak ini magang di mana. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, boleh langsung japri aja ya ke kakak-kakaknya ya. Siapa tahu karena sudah ada koneksi dengan tertentu bisa dimasukkan atau bisa jadi jalan kayaknya ya. Orang dalam. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih. Selamat berakhir pekan ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Masih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. And